Bab 286 Jika hidup seperti pertama kali kita bertemu. Demi mantan ekor kecilnya dan saudara perempuannya yang sedih, Xiao Chen membunuh 3 pembudidaya di alam setengah dewa di Sungai Kuning. Xiao Chen tidak berhenti dan pergi ke hulu sepanjang Sungai Kuning. Ratusan mil jauhnya, sebuah kompleks istana yang sangat megah terletak di tepi Sungai Kuning, mencakup area yang sangat luas dan tidak dapat dilihat sampai akhir. Banyak budak yang melakukan kerja paksa, dan kompleks istana yang luas baru setengah selesai dibangun. Xiao Chen memegang tombak emas dan terbang di atas kompleks istana. Tanpa kata-kata yang tidak perlu, dia mengangkat tombak itu tinggi-tinggi dan kemudian menyerang menuju kompleks istana yang sudah dibangun. Cahaya ilahi keemasan yang menyilaukan itu seperti lautan kemarahan yang mengamuk, menggulung ribuan gelombang besar, membanjiri langit dan menutupi bumi, dan langsung menenggelamkan sebagian besar istana. Boom! Sebagian besar istana runtuh, asap dan debu memenuhi langit. Sebagian besar kompleks istana tiba-tiba hancur. Beberapa pembudidaya segera ditarik keluar, dan 5 sosok bergegas ke langit. Para penggarap berpatroli di sekitar setiap proyek teknik sipil besar untuk mencegah kecelakaan. Terlihat bahwa mereka sangat mementingkan proyek-proyek besar ini. Xiao Chen mencibir, dia menghancurkan kompleks istana hanya untuk menarik para penggarap di sini untuk muncul. Di antara 5 pembudidaya, 2 pria parubaya dan 3 pria dan wanita muda, tampaknya tidak ada dari mereka yang berpikir bahwa Xiao Chen akan berani bertindak begitu mendominasi, tetapi mereka melakukannya dengan sederhana, tanpa mengatakan apapun, dan mendesak pedang terbang untuk datang. 5 kuda datang untuk membunuh Xiao Chen. Pedang terbang yang mempesona itu melonjak ke langit dengan niat membunuh, dan dingin serta tangguh. Dalam pandangan mereka, para kultivator di dunia manusia tidak lebih dari itu. Tidak perlu dikatakan lagi, siapapun yang berani memprovokasi atau menimbulkan masalah akan langsung disiksa dan kemudian dibunuh sesuka hati. Namun, kelima orang tersebut jelas meremehkan Xiao Chen, dan seperti 2 kelompok pertama, mereka menderita kerugian besar. Tombak emas itu menyilaukan, dan cahaya keemasan menyapu mereka seperti hujan meteor yang membelah langit berbintang. Suara, dentang, terdengar terus-menerus, dan 5 pedang terbang itu langsung berubah menjadi besi tua, dan semuanya dipotong-potong oleh tombak dewa. Kelima orang itu menjadi pucat, memuntahkan darah dan mundur. Kecepatan 8 fase Xiao Chen melampaui imajinasi, dan dia bergegas dalam sekejap. Tombak emas diayunkan seperti kilat yang menghancurkan dunia. Dengan 3 suara, puff, 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 darah menyembur ke langit, dan 3 pria dan wanita muda langsung dipenggal. Bukan karena mereka bergerak lambat, tetapi kecepatan Xiao Chen terlalu cepat. Dibandingkan dengan kecepatan 8 fase, bahkan para pembudidaya yang pandai dalam kecepatan pun tidak ada apa-apanya. Dalam arti tertentu, para kultivator memiliki keuntungan besar dalam hal kekuatan tempur dan aspek lainnya, tapi orang yang mereka temui hari ini bukanlah orang biasa dengan kekuatan magis. Ketiga pria dan wanita muda tersebut belum mengembangkan jiwa yang baru lahir dan meninggal di tempat. Kedua pria parubaya itu sangat marah dan berteriak serempak. Mereka masing-masing menunjukkan metode budidaya senjata ajaib mereka terbang ke seluruh langit, dan sinar cahaya menerangi langit. Namun, dalam sekejap mereka terdiam karena langit terpenjara. Xiao Chen menunjukkan kekuatan magisnya di luar angkasa. Tidak peduli seberapa kuat berbagai senjata sihir budidaya, mereka tetap tidak dapat memberikan efek apapun. Hal ini disebabkan oleh kekuatan absolut. Dalam hal budidaya, Xiao Chen sudah menjadi seorang kultivator di alam setengah dewa tingkat keempat, sedangkan 2 pembudidaya parubaya hanya berada di alam setengah dewa tingkat pertama jauh lebih unggul bagi mereka,
dengan bantuan kekuatan magis luar angkasa, mereka menyegel ruang ini tanpa kecelakaan apapun. Ada cibiran kejam di sudut mulutnya. Xiao Chen tidak menunjukkan belas kasihan. Saat dia menggerakkan tangannya dan menghancurkannya, semua senjata sihir budidaya yang bersinar di seluruh ruang terbatas dihancurkan oleh kekuatan ruang dan runtuh. Lalu retakan itu perlahan menyebar, dan akhirnya hancur total. Tubuh kedua kultivator paruh baya dimusnahkan sebelum senjata sihir budidaya mereka. Saat jiwa baru lahir mereka melarikan diri dari tubuh mereka dihancurkan berkeping-keping oleh kekuatan ruang, tidak meninggalkan jejak. Kekuatan ruang berangsur-angsur surut, kurungan dibuka, dan debu tak berujung berjatuhan dari langit. Senjata ajaib dari dua pembudidaya paruh baya berubah menjadi debu dan hancur total. Xiao Chen tidak menganggap itu kejam. Ratusan ribu budak di bawah melakukan kerja paksa. Akar penyebabnya adalah para petani yang menyerbu dunia manusia. Yang abadi di mata para budak dipenggal, yang segera menyebabkan kekacauan di tepi Sungai Kuning, dan semua budak punya ide untuk melarikan diri. Xiao Chen masih tidak berhenti dan terus terbang ke hulu. Dengan cara ini, dia melewati 2 level berturut-turut dan membunuh beberapa dewa. Dia memiliki keyakinan dalam hatinya bahwa para penggarap yang menjaga tepian Sungai Kuning tampaknya tidak seseram yang dia bayangkan. Namun, saat dia sedikit rileks, dia merasakan fluktuasi yang aneh. Di atas Sungai Kuning yang bergelombang, seseorang sepertinya sedang bertarung dengan sengit. Kecepatan 8 fase dibawa ke titik ekstrim, dan Xiao Chen sepertinya melakukan perjalanan melalui ruang angkasa, tiba dalam sekejap. Ketika dia tiba, pertempuran telah berakhir. Meskipun seorang kultivator muda berbaju biru tidak terlihat tampan, temperamennya yang halus memberinya pesona yang berbeda, seolah-olah dia telah dibuang ke dunia. Dia jelas terluka, dengan sedikit darah di sudut mulutnya. Dia berdiri diam di langit dengan pedang terbang di kakinya, menatap lawannya. Di seberangnya adalah seorang kultivator parubaya, dengan perisai emas di bawah kakinya dan lubang berdarah di bahunya. Dia sepertinya terkena pedang, wajahnya sedikit pucat, dan dia menatap ke arah kultivator muda di seberangnya. Siapapun yang melakukan tindakan tidak adil akan dihukum dengan kematiannya sendiri. Pemuda berbaju biru memandang ke arah kultivator parubaya dan berkata, "Kamu telah membawa masalah ke dunia fana dan memaksa banyak orang untuk melakukan kerja paksa. Apakah Anda masih memiliki kemiripan dengan seorang kultivator?" Kata kultivator parubaya, mencibir, "Apa yang Anda tahu? Anda sama sekali tidak mengerti apa yang akan kami lakukan. Jika ada orang dari sekte manapun yang datang ke dunia manusia, mereka mungkin akan seperti ini." Pemuda berbaju biru berhenti berbicara dan terbang dengan pedang terbangnya ke langit. Saat ini, Xiao Chen muncul dari kegelapan dan berkata, "Saya pikir dunia kultivasi penuh dengan orang-orang seperti Anda. Untungnya, Anda hanyalah sampah." Xiao Chen mencibir pada kultivator parubaya di depannya tanpa apapun kesopanan. Melihat Xiao Chen muncul diam-diam, kultivator parubaya itu terkejut, lalu menatapnya dan berkata, "Siapa kamu?" "Orang yang mengumpulkan mayat untukmu. Seorang pejuang atau orang dengan kekuatan gaib?" Kultivator parubaya melihatnya dengan heran. Lagi pula itu bukan seorang kultivator. Xiao Chen mencibir, sepertinya para kultivator tidak monolitik dan sebenarnya berkelahi di antara mereka sendiri. Itu karena anak itu bodoh, kalau tidak semua kultivator akan mendukung kita. Tidak ada lagi yang perlu dikatakan. Aku akan mengambil nyawamu. Kamu, Pria parubaya itu mencibir dan berkata, dalam pertempuran tanpa akhir antara kultivator dan pejuang, berbagai sistem pecah, prajurit adalah sistem terburuk,
dan praktisi sihir yang berkembang kemudian tidak jauh lebih baik. Oh, sungguh, sayang sekali saya, seorang pejuang dan praktisi sihir, telah membunuh 20 kultivator berturut-turut hari ini menjadi nomor 21. Sombong. Kultivator Parubaya mengibaskan tali emas dan mengayunkannya ke arah Xiao Chen. Rantai tali dengan cepat menjadi lebih panjang dan tebal, berkelok-kelok ke arah Xiao seperti naga emas pagi. Space Crack. Xiao Chen berteriak dingin pada saat yang sama. Busur kematian berwarna biru tergambar. Kekuatan luar angkasa merobek retakan zigzag besar, setajam pisau. Dengan suara dentang, naga dewa emas itu putus, dan tali emasnya jatuh ke langit. Kurungan spasial. Xiao Chen berteriak dingin lagi, mencoba menutup ruang ini. Untuk sesaat, kultivator Parubaya itu memang membeku, tetapi kemudian dia bergerak lagi, dan seberkas cahaya ungu keluar dari mulutnya, menciptakan terowongan luar angkasa, memungkinkan dia untuk melarikan diri. Seseorang dengan kekuatan magis di luar angkasa. Setelah kultivator Parubaya melarikan diri, dia memandang Xiao Chen dengan heran. Xiao Chen terkejut. Kultivator ini tampaknya sangat kuat. Setelah bertarung sengit dengan orang lain, dia masih bisa lolos dari blokade luar angkasa. Cahaya ungu apa itu? Kultivator Parubaya itu mencibir dan berkata, "Jangan berpikir bahwa beberapa kekuatan magis tingkat atas tidak terkalahkan. Penggarap adalah raja di antara para pembudidaya, berbagai macam ritual. Senjata ajaibnya adalah pedang penusuk udara, yang dibuat khusus untuk apa yang disebut pengendali dewa luar angkasa." Pada titik ini, seluruh tubuhnya bersinar, dan satu set baju besi muncul dari tubuhnya, dan menyelimutinya. Tubuhnya dan jiwa yang baru lahir di tubuhnya juga ditutupi dengan lapisan Cultivation Tracer Armor, yang cemerlang dan cemerlang. Kamu tampaknya sedikit berbeda dari para kultivator itu. Xiao Chen sedikit terkejut. Apa ini? Jika seorang kultivator yang benar-benar kuat muncul di hadapan Anda akan lebih terkejut lagi. Kultivator Parubaya itu mencibir, bahkan rambut mereka dapat dikorbankan dan diubah menjadi senjata ajaib. Tingkat pemurnian senjata kami bukan apa yang dapat kamu bayangkan. Xiao Chen tidak mengatakan apa-apa lagi tentang ini. Dia tahu terlalu sedikit tentang kultivator. Orang-orang dalam sistem pelatihan tubuh ini tampaknya sangat luar biasa. Sayang sekali kamu terluka parah. Kalau tidak, jika aku ingin membunuhmu hari ini, aku khawatir itu akan sedikit sulit. Xiao Chen mengatakan yang sebenarnya kekuatan tempurnya saat ini jelas telah menurun ke titik terendah. Sikat. Xiao Chen meninggalkan bayangan di tempat dan bergegas. Kekuatan magis dunia 8 fase ditampilkan, dan 8 dunia berbeda berputar, menyelimuti kultivator di dalamnya. Pedang yang menembus udara. Kultivator itu dengan tajam merasakan ada sesuatu yang tidak beres, dan menyemprotkan cahaya ungu dari mulutnya, mencoba mendobrak ruang dan melarikan diri. Namun, 8 dunia itu berputar. Dia melarikan diri dari satu dunia dan memasuki ruang lain. Dia menghabiskan sebagian besar kekuatan spiritualnya dengan sia-sia, tetapi dia masih tidak dapat keluar. Pada saat ini, tebasan pemecah ruang milik Xiao Chen menyerang lagi. Cahaya berdarah meledak. Dapat dikatakan bahwa kultivator ini mati secara tidak adil. Jika dia tidak terluka parah, dia tidak akan pernah dibunuh begitu saja oleh Xiao Chen. Tebasan pemecah ruang menghancurkan segalanya, meninggalkan pedang ungu seukuran telapak tangan di langit. Ini adalah pedang penusuk ruang yang disebutkan oleh kultivator. Xiao Chen sekali lagi menebas dengan kekuatan luar angkasa. Pedang ungu itu perlahan retak dan kemudian hancur. Dia menunjukkan senyuman. Pedang yang menembus udara itu tidak sekuat yang dia kira, dan itu tidak menimbulkan
Rekaman bagi kekuatan sihir luar angkasanya. Pada titik ini, Xiao Chen berbalik dan berhenti menantang para petani di hulu. Tentu saja, tidak mungkin menyerah begitu saja. Pada hari ini, di sepanjang Sungai Kuning yang menderu-deru, ada tempat di mana kembang api membumbung ke langit setiap beberapa ratus mil. Istana-istana yang terus-menerus, jembatan mati Tongtian yang megah, dan anjungan Zulong yang megah dinyalakan satu demi satu, api membumbung ke langit dan asap memenuhi udara. Kejutkan dunia. Agama negara menghabiskan banyak tenaga dan sumber daya keuangan untuk berbagai proyek teknik sipil besar di tepi Sungai Kuning, tetapi 4 atau 5 di antaranya hancur dalam satu hari. Ini benar-benar terobosan baru bagi Tai Sui. Anda harus tahu bahwa para penggarap di dunia manusia yang telah ditindas oleh agama negara dalam 1 atau 2 tahun terakhir hampir kehabisan nafas. Kini, masih ada orang yang berani memprovokasi kekuatan yang sangat besar ini. Karena kejadian ini, Forum Pedang Huasan, yang akan diadakan oleh para penggarap di dunia manusia harus ditunda karena khawatir akan menarik perhatian agama negara dan mendapat pukulan berat. Di Yanjing, Kyushu, pemimpin agama nasional sangat marah dan segera mengirimkan gurunya untuk terbang menuju Sungai Kuning. Yang terkuat di antara para kultivator mengambil tindakan. Ingin menemukan pembunuhnya. Beberapa hari telah berlalu sejak kejadian itu, dan Xiao Chen tidak peduli sama sekali. Dia telah membantu semua orang di desa Suying menghindari rasa sakit akibat kerja paksa. Jika dia hanya menyelamatkan Suying, dia takut meninggalkan celah. Jadi dia datang ke seluruh desa untuk dibebaskan dari dinas militer. Tentu saja, kantor pemerintah sekali lagi diberi makan olehnya dengan emas, perak, dan permata. Dia sangat ingin menyelamatkan semua budak di kedua sisi Sungai Kuning, namun saat ini dia tidak memiliki kekuatan dan hanya bisa menyelamatkan orang-orang yang dekat dengannya. Secara alami tidak mungkin bagi Su Ying untuk mengenali Xiao Chen, tapi, hari itu ketika dia melihat Xiao Chen bertarung melawan para pembudidaya di langit, dia tidak bisa tidak membuka ingatannya yang berdebu. Dahulu kala, ada seseorang yang mengambil tindakan untuknya. Saat itu, orang tersebut masih muda, namun dia melawan sekelompok preman yang ingin menggodanya dengan darah. Dia mengingat masa lalu lagi, dan dia tidak bisa menahannya. Xiao Chen tidak pergi menemui Su Ying. Dia tidak ingin mengganggu hidupnya. Beberapa hal ditakdirkan hanya menjadi kenangan. Sebulan berlalu dalam sekejap mata, dan banyak pembudidaya datang ke Sungai Kuning. Perilaku beberapa orang, bahkan jika mereka saling memandang dari kejauhan, akan membuat Xiao Chen memiliki semangat juang yang sangat kuat. Namun, dia tidak bertindak gegabah, karena orang-orang itu sangat kuat dan menakutkan. Terlebih lagi, jumlah orangnya terlalu besar untuk dia lawan. Dan ini hanya di permukaan, tidak diketahui betapa menakutkannya para master secara diam-diam. Pendidikan negara mengerahkan pasukan untuk menangkap pembunuh sebenarnya, namun pembunuhnya menghilang dan tidak dapat ditemukan. Kejadian ini memberikan perasaan yang sangat menyenangkan bagi para kultivator di dunia. Akhirnya, seseorang maju ke depan. Hal ini memberi mereka harapan dan harapan bahwa lebih banyak guru abadi akan memasuki dunia yang keruh ini dan berhenti hidup dalam isolasi. Xiao Chen telah mengurus urusan orang tuanya, penduduk desa, dan Su Ying, membuatnya yakin bahwa dia akhirnya bisa pergi untuk sementara waktu dengan pikiran tenang. Ya, dia ingin pergi jauh dan mengunjungi tempat-tempat tertentu, jika tidak, dia akan tersesat dalam hidup ini. Ruo Shui, bagaimana kita bisa melupakan nama ini? Orang tuanya adalah perhatian terbesarnya, dan Ruo Shui adalah penyesalan dalam hidupnya. Terjebak di alam keabadian, bahkan di masa-masa tersulit dan tersulit sekalipun, dia terus berlatih keras.
hanya untuk kembali menemui orang tuanya dan melihat Ruo Shui. Ketika dia berada di dunia abadi, dia bertanya pada dirinya sendiri berulang kali, apakah dia masih bisa melihat orang tuanya? Masih bisakah aku melihat gadis seperti dulu? 8 tahun berlalu dengan tergesa-gesa, dan dia akhirnya kembali dan bertemu orang tuanya, tapi di mana gadis itu? Apakah kamu benar-benar menjadi pengantin orang lain? Di masa lalu, sebelum dia kembali, dia telah memikirkan semua kemungkinan. Jika dia benar-benar bisa kembali ke dunia suatu hari nanti, wanita yang pernah dia cintai mungkin telah menjadi seorang istri dan ibu. Sekarang, bagaimana dia bisa menjadi seorang istri? Malu menghadapi kenyataan seperti itu. Tanpa sadar, dia telah sampai di perhentian pertamanya, sebuah lembah kecil di pegunungan Emei, tempat Ruo Shui tinggal selama beberapa waktu. Lembahnya penuh keharuman, bunga-bunga bermekaran, dan keharumannya mencengangkan. Sebuah gubuk jerami, yang sudah agak bobrok, jelas sudah lama tidak dihuni. Dengan lembut mendorong pintu hingga terbuka, meja dan kursi tertutup debu. Mengingat kejadian masa lalu, Xiao Chen terdiam. Tiba-tiba, meja kayu itu menarik perhatiannya. Dia bergegas mendekat dan meniup semua debu. 2 baris kata-kata kecil yang indah muncul dari meja kayu, jika hidup seperti pertemuan pertama, mengapa angin musim gugur sedih menggambar kipas angin? Jika hidup ini seperti pertama kali kita bertemu, membaca dengan suara rendah, Xiao Chen merasa tenggorokannya seperti tersumbat, jantungnya seperti terkoyak hebat, dan matanya sebenarnya sedikit lembab. Bab 287 memasuki seni bela diri tertinggi. Jika hidup ini seperti pertama kali kita bertemu. Xiao Chen berdiri di depan jendela dan diam-diam memandangi pegunungan melalui jendela. Saat itu, dia meninggalkan puncak debu merah Kunlun dan memasuki alam keabadian. Akibatnya, banyak hal yang melenceng dari lintasan aslinya. Ketika dia melihat sederet prasasti di tempat tidur kayu, Xiao Chen merasa seperti disambar petir. Semuanya dimulai dari awal. Waktu berlalu dengan cepat, keindahan menjadi tua dengan cepat, dan takdir berkumpul dan berantakan. Ada terlalu banyak hal yang tidak memuaskan di dunia ini, dan setiap orang memiliki banyak ketidakberdayaan, tetapi mereka tidak dapat mengubahnya. Xiao Chen berdiri diam untuk waktu yang lama, lalu berjalan keluar dengan tenang. Setelah melihat gubuk itu untuk terakhir kalinya, dia pergi dengan tegas. Beberapa hal ditakdirkan untuk tidak dapat diubah, jadi tidak perlu terlalu banyak berpikir. Dia datang ke sini untuk melepaskan kehilangan sepenuhnya. Apa yang hilang, bagaimanapun juga, sudah hilang, tidak dapat diubah, dan tidak perlu diubah. Xiao Chen memutuskan untuk menghunus pedangnya dan memotong Chen Yuan. Apakah hatiku sudah dingin? Xiao Chen bertanya pada dirinya sendiri, mengapa dia tampak sedikit tidak berperasaan. Dia sebenarnya ingin sepenuhnya memutuskan segala sesuatu di masa lalu. Jika waktu kembali ke 8 tahun yang lalu, jika hal yang sama terjadi, dia mungkin akan sangat patah hati, tetapi pada saat ini, terlepas dari sedikit kesedihan, bahkan kelembapan di matanya dengan cepat menghilang. Melihat ke belakang secara tidak sengaja, melihat masa lalunya, dia merasa bahwa dia sekarang sangat berbeda dari masa lalu. Angin bertiup lembut, dan kelopak bunga yang jatuh menari-nari, menghalangi mata Xiao Chen. Dia tiba-tiba melompat ke udara dan bergegas ke puncak. Pemandangan Gunung Emei indah sekali, sejauh mata memandang, puncaknya hijau, lembahnya hijau, awan dan kabut beterbangan, seindah puisi. Ada banyak legenda pedang abadi di Gunung Emei. Meskipun masa lalunya tak ada habisnya, Xiao Chen memahami bahwa yang disebut pedang abadi pastilah seorang kultivator. Tiba-tiba, Xiao Chen melihat sesosok tubuh berjalan di langit di kejauhan.
Itu adalah seorang kultivator keterampilan mengendalikan pedangnya yang unik. Apa yang mereka lakukan di Gunung Emei? Tiba-tiba, Xiao Chen memikirkan beberapa kemungkinan dan menyelinap melewati pegunungan tanpa suara. Rumble, sebuah gunung besar di depannya terlempar. Suaranya begitu menakutkan hingga bagian gunung setinggi 1000 meter terpotong oleh cahaya pedang yang tingginya lebih dari 100 meter. Pedang terbang yang sangat kuat. Xiao Chen bahkan menunjukkan ekspresi terkejut. Pada saat ini, dia benar-benar mulai memperhatikan para kultivator. Puncak gunung tersebut terpotong, dan ternyata bagian dalamnya berlubang. Lubang hitam tersebut sekilas tidak terlihat hingga ke dasar, seperti gunung berapi yang sudah punah. Legenda itu benar. Orang-orang yang memasuki dunia kultivasi dari dunia manusia tidak berbohong. Patriark alis panjang mereka memang duduk di sini, tapi saya tidak tahu apakah penerus prajurit terakhir disegel di dalamnya. Pada saat itu, penerus prajurit telah disegel. Dibunuh, hanya mayatnya yang disegel, dan sekarang bahkan tulang-tulangnya mungkin telah meleleh seluruhnya. Saat dia berbicara, lebih dari selusin pembudidaya terus mengaktifkan pedang terbang mereka, menebas secara horizontal dan vertikal pada gunung berlubang. Suara, gemuruh, terdengar tanpa henti, dan puncak gunung benar-benar dipecah menjadi beberapa bagian oleh mereka dengan kekuatan mereka yang kuat. Akhirnya, sebuah pintu tertutup terlihat di tengah dan bawah gunung, lalu mereka berhenti. Ya, itu segel kultivator saya. Saya tidak menyangka bahwa setelah bertahun-tahun, fluktuasi energi segel tersebut masih begitu kuat. Jika kita tidak mendapatkan metode untuk memecahkan segel tersebut, akan sulit untuk membukanya. Segel. Selusin pembudidaya yang kuat berkumpul. Mengambil tindakan, mereka memecahkan 5 elemen, bagua, dan 9 istana. Butuh waktu 1 jam penuh sebelum mereka menghela nafas lega dan berkata, Chang Mei sangat kuat saat itu, dia benar-benar berkarakter. Kuharap kita tidak datang dengan sia-sia dan tidak hanya menggali tumpukan tulang busuk. Dengan suara yang menggemparkan bumi, gunung yang rusak itu benar-benar runtuh, dan sekitarnya gunung-gunung bergetar hebat. Setelah sekian lama, barulah dia menjadi tenang sepenuhnya. Selusin kultivator terbang kembali dari kejauhan dengan wajah tercela, semuanya dengan rambut acak-acakan dan pakaian robek. Mereka baru saja menerima hantaman yang kuat, dan mereka semua menunjukkan ekspresi terkejut. Kekuatan yang sangat kuat. Chang Mei benar-benar orang yang kuat, dan penerus prajurit yang tersegel tampaknya adalah karakter yang sangat kuat. Untungnya, dia meninggal tahun itu. Platform batu itu seperti altar kuno, dengan ketinggian 30 kaki. Di atasnya terdapat peti mati kristal, yang memancarkan cahaya lembut di bawah sinar matahari. Yang mengejutkan dan aneh adalah ada pedang terbang yang dipaku di peti kristal, dan darah merah cerah menetes dari celah peti kristal tersebut. Lebih dari selusin pembudidaya tersentak. Apa yang mereka lihat di depan mereka terlalu aneh. Bukankah orang itu sudah terbunuh? Setelah bertahun-tahun menyegel, tubuhnya mungkin tergores. Tapi kenapa, ada warna merah cerah? Apakah darah menetes dari peti kristal? Seorang kultivator menunjukkan keberaniannya dan melemparkan senjata ajaib. Palu emas hitam dengan cepat membesar dan menghantam peti mati kristal seperti bukit. Boom! Peti mati kristal itu runtuh, tidak ada hal buruk yang terjadi, memperlihatkan kerangka putih di dalamnya. Itu adalah alarm palsu. Tampaknya prajurit ini benar-benar mengerikan saat itu. Dia telah disegel selama bertahun-tahun tanpa akhir. Tulang-tulangnya masih ada dan darahnya belum sepenuhnya meleleh. Ini sangat menakutkan. Dikatakan bahwa banyak master budidaya terluka saat itu. Saya membunuhnya dan menyegelnya di sini. Sayangnya,
Kecuali pedang terbang yang dimasukkan ke dalam peti mati kristal, tidak ada harta karun. Puaslah, saya datang ke sini hanya untuk pedang terbang ini. Beruntung kita mendapatkannya. Saat mereka berbicara, mereka berjalan mendekat dan mengambil pedang terbang itu dengan kecemerlangan yang mempesona dan fluktuasi energi yang kuat. Salah satu dari mereka menendang tulang putihnya dengan keras, dan pada saat itu juga terjadi sesuatu yang mengejutkan. Kerangka putih itu tiba-tiba duduk, dan dengan suara ledakan, sepasang tulang telapak tangan menghantam kaki pria itu dengan kuat, menghancurkan kaki kultivator tersebut hingga berkeping-keping di tempat. "Ah!" teriaknya, dan tubuh bagian atas kultivator itu naik ke langit dalam sekejap, seluruh wajahnya berubah, dan dia berteriak dengan sedih. Yang lain segera mundur, menggunakan pedang terbang mereka untuk menyerang tulang. Percikan, dang, 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 melesat ke segala arah, dan pedang terbang, yang dapat membelah gunung raksasa itu menjadi berkeping-keping, mengeluarkan suara gemetar saat mengenai tulang, dan tidak mungkin untuk merusaknya sama sekali. Fenomena ini mengejutkan lebih dari selusin petani di tempat. Mungkinkah para pejuang di masa lalu benar-benar kuat? Bagaimana ini mungkin? Jika dia masih hidup, betapa menakutkannya itu. Untungnya, tidak ada lagi pejuang murni di dunia ini. Lebih dari selusin pembudidaya merasa bahwa tempat ini sangat jahat, dan mereka tidak dapat menghancurkan tulang putihnya meskipun telah berusaha sekuat tenaga. Mereka percaya bahwa alasan mengapa tempat itu tiba-tiba berdiri mungkin karena para pembudidaya masih memiliki jejak, kebencian dan apa yang terjadi sekarang. Pada akhirnya, lebih dari selusin orang menebang gunung, mengubur tulang-tulang di bawahnya, dan pergi dengan tergesa-gesa. Baru setelah selusin orang benar-benar pergi, Xiao Chen muncul di kejauhan. Dia harus mengakui bahwa selusin orang tadi bukanlah sesuatu yang bisa dia lawan. Xiao Chen melambaikan tombak Dewa Emas, membelah puncak gunung dan menekan tulang, membersihkan kerikil, dan sekali lagi memperlihatkan tulang putih, dan beberapa noda darah. Keturunan terakhir dari prajurit itu juga meninggal secara tidak terduga. Meskipun Xiao Chen memiliki kekuatan magis, dia selalu menganggap dirinya sebagai seorang pejuang. Tulang putih, sikat, tiba-tiba duduk tegak, gelombang mental kecil yang lemah muncul, dan semua darah merah cerah di tanah melayang dan berkumpul menuju tulang putih. "Kamu, di sini, orang yang mewarisi tanda seni bela diri akhirnya ada di sini." Xiao Chen sangat terkejut pada awalnya, tetapi dengan cepat menjadi tenang dan berdiri diam di depan tulang-tulang itu. Wu Yongmi, prajurit, adalah yang terkuat. Mereka mencoba yang terbaik untuk memusnahkan kita karena mereka takut pada kita. Apakah yang mereka maksud adalah para kultivator? Dalam situasi ini, Xiao Chen bertindak sangat tenang, tanpa rasa takut atau ngeri. Tidak, mereka, termasuk para pembudidaya, semua orang dalam sistem budidaya, bergabung untuk memusnahkan para prajurit. Xiao Chen bertanya dengan tenang, mereka mengatakan bahwa para pejuang adalah yang terlemah dan tersingkir oleh sejarah. Omong kosong, fitnah, sejarah selalu ada di tangan pemenang. Mereka bisa merusaknya. Fluktuasi mental yang lemah terputus untuk sementara waktu, dan setelah sekian lama dia berkata, memang benar bahwa Anda berada pada posisi yang tidak menguntungkan pada tahap awal, tetapi begitu Anda mencapai sesuatu, Anda dapat bertarung melawan level yang sama. Sebagai seorang kultivator, Anda tidak terkalahkan. Apa yang disebut senjata ajaib dalam kultivasi sama rapuhnya besi. Tubuh kita melampaui semua harta di dunia, dan aku, setengah leluhur, menghancurkan 7,5 leluhur dari berbagai sistem budidaya. Xiao Chen mendengarkan dengan tenang dan tidak menyela. Alasan mengapa kami dihancurkan,
adalah karena dewa leluhur kami mati secara tak terduga, semua sistem budidaya menyerang kami bersama-sama. Pada titik ini, ada air mata mengalir dari rongga mata tulang, itu jelas hanya tulang belulang, air matanya dari mana? Xiao Chen merasakan kesedihan seperti keputusasaan, dan suasana hatinya berfluktuasi, seolah air mata akan mengalir. Keputusasaan, kehilangan, kesedihan, semuanya saling terkait. Tidak ada waktu. Aku tidak bisa berkata lebih banyak. Aku hanya memiliki kebencian yang masih ada. Aku bertahan sampai sekarang, hanya untuk menyalakan darah pertempuran pewaris tanda seni bela diri dengan tanganku sendiri. Pada titik ini, darah berkumpul di tulang. Ledakan tiba-tiba menyebar dan semuanya berdampak pada tubuh Xiao Chen. Pada saat ini, Xiao Chen tiba-tiba merasakan darahnya melonjak, dan hatinya penuh dengan kebanggaan. Darah prajurit yang tertidur diaktifkan, dan darah perang mendidih saat ini. Dia merasa segala sesuatu di dunia ada di telapak tangannya. Ada momentum yang bisa menelan gunung dan sungai. Ya, seorang pejuang sejati harus memiliki momentum seperti ini, bangga pada dunia, memandang rendah dunia. Seni bela diri tidak akan pernah bisa dihancurkan. Orang suci yang bertarung sebenarnya adalah kita, dan tulang putihnya menghilang dalam sekejap. Berubah menjadi abu. Butuh waktu lama bagi Xiao Chen untuk menenangkan diri, dan dia menebang batu-batu besar yang tak terhitung jumlahnya dengan tangannya sendiri dan menguburkan setengah leluhur yang tidak dikenal di sini. Kesedihan Wu, tragedi Wu, kehancuran Wu, begitulah akhir dari pejuang Te. Terakhir, Xiao Chen merasa bahwa dia mungkin harus benar-benar mempraktikkan tanda seni bela diri. Melalui tanda seni bela diri, Xiao Chen tahu bahwa jika dia ingin menjadi pejuang tertinggi, dia harus memiliki hati yang kuat. Mungkin, sekarang adalah sebuah kesempatan. Memutuskan hubungan masa lalu dan melupakan segala sesuatu di masa lalu mungkin merupakan ujian pertamanya, menghapus secara paksa seseorang dari hatinya. 3 hari kemudian, Xiao Chen muncul di Jinling. Tawanya bersama Ruo Shui ditinggalkan di depan kuil Konfusius di tepi sungai Qinhuai. Karena dia tidak bisa lagi memulai dari awal, dia dengan tegas memilih untuk melupakan, dan kenangan terakhir ini akan menjadi pedang tajamnya untuk memotong masa lalu. Hanya dengan benar-benar menghadapi masa lalu kita dapat benar-benar memutus segala sesuatu di masa lalu. Di depan kuil Konfusius, ada kerumunan yang ramai, dan Xiao Chen merasa seolah-olah berada di dunia lain. Tawa dan tawa masa lalu, dan potongan-potongan masa lalu, sepertinya ada tepat di depannya. Dia berjalan tanpa tujuan sampai kebingungan di wajahnya berangsur-angsur memudar, dan matanya cahaya tekad di matanya semakin kuat, dan dia memotong segala sesuatu di Jinling. 3 hari kemudian, Xiao Chen datang ke Yanjing di utara. Di jalan jajanan yang ramai, dia memesan meja besar berisi makanan ringan khusus. Beberapa di antaranya dia suka makan, dan beberapa di antaranya suka dimakan oleh Ruo Shui sepanjang hari. Perasaan di hatinya jejak itu perlahan memudar, dan Xiao Chen melupakan segalanya tentang Yanjing. Ya, untuk benar-benar menghapus semuanya di sini, ini bukan untuk menipu diri sendiri, tetapi untuk membunuhnya dari hati dengan ketekunan yang tak terbayangkan. Beberapa hari kemudian, Xiao Chen datang ke padang rumput paling utara. Menunggangi Raja Kuda yang telah menyerah dari sekelompok kuda liar, Xiao Chen berlari kencang di padang rumput tak berbatas dan mengenang masa lalu di sini. Pada saat dia hendak menghancurkan masa lalu di padang rumput, dia merasakan sakit di hatinya, dan sebuah pikiran melintas di benaknya, apakah saya sudah menjadi kejam? Mantan kekasihku ternyata adalah kuali bagiku untuk memasuki seni bela diri tertinggi. Aku membunuhnya tanpa ampun untuk menguji diriku sendiri. Mengendarai naga dan kuda, melintasi dunia, Xiao Chen menengadah ke langit dan meraung,
dan akhirnya dengan tegas membunuh semua yang ada di sini, menghapusnya dari hatinya selamanya. Dalam 3 bulan berikutnya, jejak Xiao Chen muncul di banyak tempat di Kyushu. Dia mengunjungi kembali daerah yang dia kunjungi bersama Ruo Shui, menghadapi masa lalu, dan menghancurkan masa lalu. Hari ini dia akan pergi ke perhentian terakhir, Menara Bangau Kuning, untuk sepenuhnya memotong segala sesuatu di masa lalu. Jejak di hatinya hampir sepenuhnya terhapus. Xiao Chen sepertinya telah menyelesaikan transformasi dan berjalan ke Menara Bangau Kuning dengan tenang. Xiao Chen, di meja dekat jendela di lantai 5, salah satu dari beberapa pria dan wanita muda berdiri dengan kaget, menatap Xiao Chen dengan tatapan tidak percaya. Xiao Chen menoleh ke belakang dan mengenali orang itu sebagai Chen Fang, mantan temannya dari Sekte Yi Zijian. Xiao Chen melangkah mendekat dan menemui mereka. Ini benar-benar kamu, Xiao Chen, kemana saja kamu selama 8 tahun terakhir? Ruo Shui telah menunggumu selama 7 tahun. Siapa Ruo Shui? Kamu? Chen Fang menunjuk ke arah Xiao Chen dan tidak bisa berkata-kata. Akhirnya, dia berteriak dengan marah, bagaimana kamu bisa melakukan ini? Seorang wanita di sebelahnya menghentikan Chen Fang yang marah. Dia sebenarnya memiliki mata vertikal ketiga. Meskipun dia tidak terlalu cantik, secara keseluruhan dia memiliki temperamen yang sangat istimewa, yang sepertinya mampu memurnikan jiwa orang dan membuat orang merasa sangat damai. Saat mata vertikal ketiga terbuka dan tertutup, sinar cahaya lembut keluar. Dia menghela nafas dan berkata, ini adalah pria yang kejam, pria yang memilukan. Baru saja saya melihat pemandangan dalam keadaan kesurupan. Dia sedang mengayunkan pedang. Diri kehancuran. Sayang sekali dia begitu kuat sehingga aku tidak bisa melihat kebenarannya. Pada saat ini, Xiao Chen menyelesaikan transformasi terakhirnya dengan hampir kejam, dan sepenuhnya memotong sosok Ruo Shui dengan pedangnya. Ketika jejak terakhir dihapus sepenuhnya oleh Xiao Chen, dia merasa seolah-olah dia telah jatuh dari ketinggian 10.000 kaki. Hatinya sangat kosong, dan dia merasa bahwa hal yang sangat berharga dalam hidupnya telah ditinggalkan sepenuhnya olehnya. Tapi kemudian 2 pancaran cahaya ilahi lagi keluar dari matanya, penuh rasa percaya diri yang kuat, dan dia mengayunkan pedang kebijaksanaannya untuk memutuskan ikatan di hatinya. Ini membutuhkan ketekunan besar yang tidak dapat dibayangkan oleh orang biasa, dan dia benar-benar berhasil. Wow! Dengan kata ini muncul di benaknya, dia merasa seluruh tubuhnya penuh kekuatan. Dia ingin memasuki seni bela diri tertinggi. Dia menatap orang-orang di depannya dan bertanya dengan tenang, siapa Ruo Shui? Bab 288 ada gunung di balik gunung, dan ada langit di balik langit. Siapakah Ruo Shui? Ketika Xiao Chen menanyakan pertanyaan ini dengan tenang, dia merasakan sakit yang tajam di hatinya. Patung sebening kristal bersinar dengan kecemerlangan seperti mimpi dan hancur di bagian terdalam hatinya dalam sekejap serpihan kecemerlangan melankolis, perlahan memudar dan menghilang perlahan. Pada saat yang sama, dia sepertinya melihat darah di bagian terdalam hatinya, bekas luka hati yang terkoyak, dan kemudian ditata kembali dalam sekejap. Jantungnya tetaplah jantung itu, tapi sepertinya sedikit lebih dingin dan kejam. Jejak yang tadinya tak terhapuskan, telah terhapus seluruhnya dari hatinya. Chen Fang marah. Dia tidak mengerti mengapa Xiao Chen menjadi seperti ini. Bagaimana dia bisa begitu tidak berperasaan? Kamu, dia menunjuk ke arah Xiao Chen dengan gemetar dan berkata, kamu sangat tidak berperasaan, sangat tidak berperasaan. Aku salah menilai kamu. Jika aku tahu kamu adalah orang seperti itu, aku tidak akan pernah memilih untuk pergi jauh. Aku akan melakukannya telah tinggal bersamamu. Bersaing sampai akhir.
Xiao Chen tampak sedikit bingung dan berkata dengan tatapan bingung, "Chen Fang, apa yang kamu bicarakan? Aku tidak mengerti." Menjadi seperti ini sekarang, tubuh Chen Fang dipenuhi amarah. Dengan gemetar, dia tampak seperti akan melawan Xiao Chen sampai mati. "Aku benar-benar tidak mengerti apa yang kamu bicarakan." Pada titik ini, Xiao Chen menunjukkan ekspresi ragu dan berkata, "Sepertinya aku telah mengingat sesuatu, tapi aku selalu merasa ada seseorang yang hilang dalam foto-foto itu." Petik 2. Kamu sangat baik. Chen Fang berkata sambil tersenyum marah, "Aku telah hilang selama 8 tahun penuh. Ketika aku kembali, aku menyingkirkan semuanya dengan melupakannya. Hari ini aku akan melawanmu tegas." Yang di sebelahnya bukanlah wanita bermata 3 yang cantik tapi bisa membuat orang merasa damai. Mata vertikalnya memancarkan cahaya lembut. Dia menghentikan Chen Fang dan berkata, "Jangan salahkan dia tidak berbohong." "Peri Qingyun, kamu, di sini apa yang kamu bicarakan?" Chen Fang menahan amarahnya dan berkata, "Kamu tidak tahu masa lalunya, bagaimana dia bisa menjadi seperti ini. Tolong percayalah pada pikiran lain, kekuatan magis ini tidak akan menipu saya. Meskipun pria ini sangat kuat, sulit bagi saya untuk melihat dunia batinnya, tetapi saya tahu bahwa dia tidak berbohong. Dia baru saja memotong jejak di hatinya, dan yang dia potong mungkin adalah yang kamu sebutkan. Ruo Shui, tapi hatinya yang berdarahlah yang terluka dibicarakan." Chen Fang memandang wanita di depannya dengan heran, dan kemudian menatap Xiao Chen. "Maksudku temanmu mungkin punya alasan yang tidak bisa dihindari. Dia menghancurkan beberapa orang dan benda di masa lalu dengan ketekunan yang tak terbayangkan." Peri Qingyun memandang Xiao Chen dengan hati-hati. "Mengapa ini terjadi? Kamu benar-benar membunuh Ruo Shui dari hatimu." Chen Fang menunjukkan ekspresi yang luar biasa, menatap Xiao Chen dengan saksama, dan kemudian berteriak, "Kamu begitu kejam dan tidak berperasaan." Chen tampak berpikir, "Kamu berhasil, kamu bajingan." Chen Fang meraih kerah baju Xiao Chen. Peri Qingyun dan beberapa pemuda dan pemudi di dekatnya buru-buru memisahkan mereka dan mendudukkan Chen Fang di kursinya. Chen Fang melihat keluar jendela dan mengabaikan Xiao Chen. Orang lain tidak bisa berkata apa-apa dan terdiam beberapa saat. Setelah sekian lama, Xiao Chen berkata kepada Chen Fang, "Ceritakan tentang dia dan aku." Kamu telah memilih untuk menghancurkan masa lalu, jadi mengapa repot-repot bertanya lagi?" Kata Chen Fang dingin. "Ya, kamu seharusnya tidak bertanya lagi." Xiao Chen mengangguk dengan serius. "Kamu..." Chen Fang ingin memukulnya, tetapi pada akhirnya dia perlahan dan dengan lemah melepaskan tinjunya dan berbicara pada dirinya sendiri. Dia awalnya adalah seorang wanita yang tidak tahu bagaimana menjadi populer, tetapi bagi seorang bajingan, dia menusuk jarinya berkali-kali dengan jarum perak. Pada akhirnya, semua pakaian bagus pada bajingan itu dibuat oleh tangannya. Petik 2. Dia awalnya adalah seorang wanita. Wanita yang sangat cerdas, tetapi suatu kali dia melakukan sesuatu yang bodoh. Seorang bajingan tertentu terluka parah dan sekarat. Dia dengan bodohnya menggunakan metode terlarang untuk memberikan esensi hidupnya kepada bajingan itu. Akibatnya, bajingan itu masih hidup dan sehat. Ketika dia datang, dia hampir layu seperti bunga. Chen Fang mengatakan banyak hal dalam satu tarikan napas. Meskipun semuanya hanya beberapa kata, itu menunjukkan gadis seperti apa dia. Dia awalnya adalah wanita yang sangat lincah, tapi setelah bajingan tertentu menghilang, dia menjadi pendiam, depresi setiap hari, tidak pernah tertawa lagi, dan menunggu dengan bodoh selama bertahun-tahun. Setelah mengatakan ini,
Chen Fang tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara. Dia benar-benar gadis yang baik, aku tersentuh. Ceritanya sendiri tidak menyentuh hati Xiao Chen, tapi jauh di lubuk hatinya dia merasakan denyutan entah kenapa, yang membuat sudut matanya berbinar sudut matanya, berkata, perasaan yang sangat aneh, itu benar-benar membuatku menangis. Jarang sekali, sialan, kamu bajingan dalam insiden itu, dan yang kamu bicarakan adalah urusanmu. Fang marah. Oh, aku lupa, ini bukan cerita, ini adalah kejadian nyata di masa lalu. Setelah mengucapkan kata-kata ini, Xiao Chen mengangguk dengan tenang dan menggelengkan kepalanya. Kamu benar-benar berdarah dingin dan kejam. Chen Fang mengepalkan tinjunya, matanya penuh amarah, menatap Xiao Chen, dan berkata, jika aku benar-benar kompetitif saat itu, bahkan jika aku tidak bisa bersaing denganmu, aku seharusnya mengusirmu. Kamu sama sekali tidak layak untuk Ruo Shui. Oh, aku ingat, kita sepertinya bertengkar karena sesuatu. Xiao Chen mengangguk dan berkata, pada akhirnya, kamu pergi dengan sedih, tetapi persahabatan kita hancur, tidak rusak. Petik 2. Bagus kalau kamu tahu. Chen Fang mengepalkan tinjunya erat-erat, dan pembuluh darah di atasnya berdetak kencang. Sekali lagi, dia terdiam. Di sini sangat sunyi. Setelah sekian lama, Chen Fang bertanya dengan serius dan sungguh-sungguh, mengapa kamu melakukan ini? Xiao Chen terdiam lama dan berpikir lama sebelum berkata, orangnya bermacam-macam. Pasang surutnya bermacam-macam, dan setiap orang punya ketidakberdayaannya masing-masing. Tidak ada kata mundur dalam hidup. Kita harus bergerak maju daripada menatap masa lalu. Karena kita telah melewatkannya, kenapa membiarkan diri kita terjebak di masa lalu, menghancurkan masa lalu, dan memulai hidup baru? Kekejaman saat ini adalah pilihan terbaik untuk dirimu dan dia ini sebelumnya. Karena ini bukan lagi masa lalu, dia seharusnya memiliki awal yang baru, kalau tidak aku harus melakukannya. Aku tidak akan membuat pilihan seperti itu. Dia telah pergi untuk memulai hidup baru. Sejak itu, tidak ada yang melihatnya lagi. Pada titik ini, Chen Fang menjambak rambut panjangnya karena kesakitan. Berkata, mengapa saya tidak menjaganya di setiap langkah? Oh, itu saja, kita hanya perlu diam-diam memberkati dia dari kejauhan dan tidak mengganggu kehidupan barunya. Jika kita bisa bertemu lagi, jika kami membutuhkan bantuan, dan kami akan melakukan yang terbaik untuk membantunya. Petik 2. Ketenangan Anda membuat saya merasa takut. Chen Fang menatap Xiao Chen dan berkata, jika aku memiliki ketekunan dan kemampuanmu yang luar biasa, aku pasti akan membunuhmu di dalam hatiku. Aku tidak ingin memiliki teman sepertimu. Xiao Chen tersenyum dan berkata, jangan marah. Dulu kita berteman sekarang, kita akan berteman di masa depan, dan kita akan selalu berteman. D. Ia mengangkat gelasnya ke arah Chen Fang dan berkata, selamat untuk reuni kita. Beberapa orang lain di meja itu juga mengangkat gelasnya dan mengikutinya untuk mengatasi ketidakbahagiaan di antara mereka berdua. Chen Fang mendentingkan gelas dengan Xiao Chen dengan penuh semangat, lalu meminum semuanya. Dia menatap Xiao Chen dengan saksama dan berkata, sekarang kamu telah membunuh Ruo Shui, apakah suatu hari nanti kamu juga akan membunuh teman-teman kita, atau bahkan kerabat kita? 7 emosi dan 6 keinginan satu persatu. Tidak, saya adalah orang yang memiliki darah dan daging. Saya tidak akan memotong emosi saya. Saya hanya membunuh mantan kekasih saya. Sebagai seorang teman, saya harap Anda tidak memulai jalan jahat yang tidak bisa kembali, melihatnya dengan serius. Tidak, Peri King Yun di sebelahnya berkata, kekejaman pada saat itu mungkin bukan niat sebenarnya.
Pada saat itu, saya memang melihat hati yang berdarah. Meskipun kemudian diatur ulang, disembuhkan, dan kembali diam, saya masih percaya bahwa dia tidak akan kejam. Xiao Chen sangat tenang, tersenyum dan tidak banyak bicara. Meletakkan, bersedia. Dalam beberapa bulan terakhir, dia telah menyelesaikan transformasi, dan tubuh bela dirinya menjadi lebih kuat. Sekarang, bahkan jika dia tidak menampilkan kekuatan magisnya, dia cukup kuat, dan dia berharap untuk menjadi lebih kuat. Beberapa orang yang hadir dengan cerdik menepis topik tadi, dan Chen Fang memperkenalkan Xiao Chen kepada beberapa pemuda dan pemudi yang hadir. Selain sosok-sosok luar biasa dari generasi muda di Kyushu, ternyata wanita bermata 3 dan 2 orang lainnya petani lepas dari luar negeri. Legenda mengatakan bahwa di kedalaman laut di luar Kyushu, ada pulau-pulau yang tersebar di mana-mana. Beberapa makhluk abadi hidup mengasingkan diri di pulau-pulau peri di antara ombak biru yang luas. Secara historis, banyak master top dari Kyushu memilih pergi ke laut untuk bertemu makhluk abadi di luar negeri setelah mengalahkan semua lawan tak terkalahkan di dunia. Tidak sopan, ternyata dia adalah master yang tak tertandingi dari luar negeri. Xiao Chen tersenyum dan menangkupkan tinjunya ke arah Peri Qingyun dan yang lainnya. Para pembudidaya biasa di luar negeri tidak dapat memikul tanggung jawab. Jika Anda memanggil saya Tuan, generasi saya hampir sama. Peri Qingyun tersenyum dan berkata, dibandingkan dengan saudara Xiao, kami bukan apa-apa, tetapi kekuatan saudara Xiao tidak terduga. Xiao Chen, kemana saja kamu selama ini? Chen Fang selalu mengkhawatirkan masalah ini. Sulit untuk dijelaskan dengan kata-kata. Xiao Chen merasa sangat emosional. Hal-hal tentang alam abadi belum disebutkan kepada siapapun. Aneh sekali bahkan orang tuanya pun tidak mengetahuinya. Tidak masalah, teman-teman ini bukan orang luar. Chen Fang menjelaskan, aku pergi ke alam abadi. Apa, segera menimbulkan beberapa seruan, dan para pemuda dan pemudi ini semuanya menunjukkan ekspresi tidak percaya. Mendengarkan kata-kata Xiao Chen perlahan, beberapa orang tidak hanya kaget tetapi juga kaget. Pulau Naga, Kota Mati, Laut Terlarang, Gurun Selatan, Kota Kaisar Surga, Negara Luas, Dataran Setan, Gurun Dewa Kuno, dan Klan Naga, Klan Phoenix, Klan Barbar, Klan Perang, semuanya seperti mimpi, luar biasa. Seolah-olah dalam mimpi, binatang kecil seputih salju keke, naga kecil yang keras kepala, 3 kerangka, king, sepertinya berada tepat di depannya. Meski Xiao Chen hanya berbicara singkat, karena beberapa hal ditakdirkan untuk terkubur di dalam hati mereka selamanya, namun meski begitu, semua orang terdiam lama setelah mendengarkan, mereka sangat terkejut. Akhirnya, Peri Qingyun memecah keheningan dan bertanya kepada Xiao Chen, apakah kamu berada di alam Yukong? Bagaimana kamu mengetahui standar klasifikasi alam dari alam keabadian? Karena dikatakan bahwa standar klasifikasi alam di luar negeri Kit. Biasa saja kultivator sama dengan alam keabadian. Tidak ada dua. Xiao Chen memandangnya dengan ragu dan berkata, mungkinkah beberapa orang telah berhasil kembali dari alam abadi dan bersembunyi di luar negeri? Bisa dibayangkan bahwa kultivator biasa di luar negeri adalah cukup kuat, mungkin tidak sebaik yang ada di alam abadi yang lemah. Saya tidak tahu situasi spesifiknya, tetapi memang ada banyak kultivator kuat di luar negeri. Peri Qingyun mengangguk dan berkata, energi spiritual Kyushu hampir habis, dan sulit bagi kultivator untuk mencapai kesuksesan di Kyushu. Tapi itu berbeda di luar negeri, ada banyak gunung peri dan pembuluh darah dewa, yang mengandung energi spiritual yang tak ada habisnya, dan masih merupakan tempat suci untuk budidaya. Berbicara tentang ini,
Peri Qingyun merasa sedikit emosional dan berkata, saya harus mengatakan bahwa beberapa orang benar-benar pantas disebut sebagai orang luar biasa selama berabad-abad. Dewi Lanuo mampu mendobrak kehampaan di lingkungan yang keras di Kyushu, sungguh mengagumkan. Jika dia berada di luar negeri, saya pikir dia akan mampu mendobrak kehampaan di dalam masa remajanya. Chen Fang juga cukup emosional, dia dulunya tidak lebih buruk dari Xiao Chen, tapi sekarang kesenjangannya semakin besar. Chen Fang, Peri Qingyun dan yang lainnya berkumpul dengan tujuan yang sama, dan mereka pergi ke Huasan untuk berpartisipasi dalam acara akbar, diskusi pedang Huasan. Sejak saat ini, para kultivator di dunia manusia menjadi sangat bersemangat. Di masa lalu, orang-orang misterius berperang melawan para penggarap di tepi Sungai Kuning, membakar platform Zulong, jembatan kematian Tongtian, Del. Kemudian, para penggarap luar negeri memasuki Kyushu, akhirnya memberikan secercah harapan kepada para penggarap manusia yang tertindas. Aku akan pergi bersamamu. Xiao Chen memutuskan untuk pergi ke Gunung Huasan untuk mendiskusikan ilmu pedang. Ini adalah pertemuan besar para pembudidaya dari zaman kuno, masih ada pembangkit tenaga listrik puncak di dunia. Karena mereka punya cukup waktu, mereka tidak terburu-buru dan baru tiba di kaki Gunung Huasan sampai lebih dari 20 hari kemudian. Gunung Huasan megah dan berbahaya, dengan pegunungan terjal, ribuan gunung tinggi, dan puncak yang menjulang tinggi. Terkenal dengan kecuramannya, sejak zaman dahulu dikatakan bahwa Gunung Huasan adalah gunung paling berbahaya di dunia, dan gunung paling berbahaya di dunia. Hari sudah mendekati tanggal konferensi, begitu banyak orang yang turun dari kaki gunung, dan lebih banyak lagi orang yang menyiapkan makanan sendiri dan naik gunung terlebih dahulu. Peri Qingyun berkata, para kultivator sangat kuat. Sekarang para kultivator manusia masih harus mendiskusikan ilmu pedang di Gunung Huasan. Saya khawatir seorang guru yang tak tertandingi benar-benar telah lahir di Kyushu. Kali ini mungkin merupakan tabrakan besar pertama antara para kultivator dan para pembudidaya manusia. Baik Chen Fang dan Xiao Chen setuju dengan ini. Harus dikatakan bahwa beberapa pengusaha sangat fleksibel dan mempekerjakan banyak orang yang pandai panjat tebing untuk terus mengangkut makanan, air, tenda dan kebutuhan sehari-hari lainnya ke Gunung Huasan. Hal ini menyebabkan banyak petani yang mulai mendaki gunung terlebih dahulu. Ketika Xiao Chen dan yang lainnya muncul, mereka menemukan bahwa Gunung Huasan sudah ramai dengan aktivitas. Tidak hanya banyak petani, tetapi juga banyak pedagang yang menjajakan barang. Gunung itu penuh dengan sosok manusia, dan sebuah bendera besar telah dipasang di puncak gunung, dengan 4 karakter tertulis di atasnya, teori pedang Huasan. Itu pasti 4 kata yang membuat para pembudidaya manusia bersemangat ketika melihatnya. Di masa lalu, arti dari keempat kata itu terlalu luar biasa. Itu adalah pertemuan tabrakan para ahli puncak yang benar-benar tak terkalahkan. Tapi sekarang, ditekan oleh para kultivator membuat saya merasa malu hanya dengan memikirkannya. Ada banyak sekali pembudidaya di Gunung Huasan, dan kerumunan orang ramai. Pada saat ini, terdengar suara terobosan di langit, dan 6 sosok datang dengan pedang terbang. Mereka tertawa dari kejauhan dan berkata, sungguh konyol. Apa menurutmu ini adalah era puncak hegemoni 5 ultimat? Sudah menurun. Mengadakan acara besar seperti itu di dunia manusia hanya akan menambah jumlah lelucon. Petik 2. Ini akan menjadi hari resmi dalam 3 hari, dan begitu banyak orang yang datang hari ini, atau untuk mengenang masa lalu. Sosok-sosok itu berkedip terus-menerus. 6 sosok muncul di puncak Gunung Huasan. Mereka memandang semua orang yang hadir dengan jijik dan berkata, saya menyarankan Anda untuk bubar lebih awal, seluruh Gunung Huasan mungkin runtuh.
Pergi, kamu tidak diterima di sini. Menghadapi para penggarap, banyak penggarap manusia berteriak. Oh, apakah kamu menyuruh kami tersesat? Seorang kultivator menunjuk ke arah kerumunan, dan ketika dia melihat beberapa orang tersentak, dia langsung tertawa. Namun kemudian wajahnya kembali gelap, karena seorang anak laki-laki yang agak kekanak-kanakan maju selangkah dan berkata dengan lantang, "Pergi, kamu tidak diterima di sini." Orang-orang di sebelahnya tampak malu dan semuanya mengikuti. Anda memiliki keberanian, kata kultivator dengan suara yang dalam, saya hanya tidak tahu apakah Anda memiliki kekuatan seperti itu. Pada titik ini, cahaya pedang keluar dari mulutnya, menebas semua orang seperti langit menghancurkan pelangi. Tentu saja, target pertama adalah pemuda yang sedikit kekanak-kanakan. Cahaya pedang berdarah terbang ke arahnya seperti kuda dan menyentuh leher pemuda itu, seolah-olah dia telah melihat darah berceceran. Batuk, tapi saat ini, terdengar suara batuk yang keras. Tidak jauh dari sana, seorang tua gila yang ceroboh memanjat dari lereng bukit, mengeluarkan seteguk dahak yang kental, dan terdengar suara, dang, yang berat pedang terbang itu segera jatuh ke tanah. Kultivator itu merasa seperti disambar petir. Seteguk darah muncrat dari mulutnya. Wajahnya menjadi pucat. Sebuah lubang yang mengejutkan muncul di pedang terbang berdarah sepanjang telapak tangan. Pedang terbang yang tidak bisa dihancurkan itu benar-benar tertusuk oleh dahak yang kental. 6 orang penggarap segera mengepung orang tua gila yang jorok, dengan rambut acak-acakan dan pakaian bercak. Bagus, bagus sekali, pahlawan tua. Penonton sangat bersemangat dan semua orang bertepuk tangan. Siapa kamu? Keenam penggarap itu menatap orang tua gila itu seolah menghadapi musuh yang tangguh. Aku lupa, haha, orang tua gila itu tersenyum bodoh, memandangi pakaian mengkilat pada beberapa orang dengan mata tuanya yang keruh, menunjukkan ekspresi iri, dan kemudian dia benar-benar memungut pakaian kotornya karena bosan kutu rambut. Lakukan, teriak salah satu dari 6 kultivator. 6 pedang terbang tiba-tiba menyambar seperti kilat, seperti 6 cahaya bintang yang menembus langit. Momentumnya luar biasa. Semua orang tercengang. Orang tua gila itu bahkan tidak mengelak. Dia langsung menggosok bola lumpur kotor dari tubuh hitamnya, meremasnya, dan dengan cepat memantulkannya. Dang, dang, dang. Suara gemetar logam di udara tidak ada habisnya, dan ke-6 pedang terbang itu hancur. Lumpur kotor yang terhapus dari orang tua gila itu mematahkan 6 pedang terbang. Oke, bagus sekali, pahlawan tua. Keterampilan hebat, bagus sekali. Para penonton bersorak. Saya ingat ketika kakek dari kakek saya datang ke Huasan untuk berdiskusi tentang ilmu pedang, dia bertemu dengan orang tua yang gila. Mungkinkah itu orang yang sama? Petik 2. Lalu berapa umurnya sekarang? Ke-6 pembudidaya memiliki wajah berwarna tanah dan sulit menerima kenyataan di hadapan mereka. Pada saat ini, di depan deretan pedagang yang menjual makanan ringan tidak jauh. Dari sana, seorang anak berkulit putih dan lembut berjalan mendekat dengan seikat manisan hau di mulutnya orang tua gila dan berkata, hanya main-main. Bertentangan dengan harapan semua orang, orang gila tua yang ceroboh itu segera berlutut dan berteriak, "Tuan, saya salah." Kemudian dia melompat dan lari. Terjadi keributan. Ke-6 pembudidaya tampak pucat dan tanpa mengucapkan sepatah kata pun, mereka naik ke langit dan melarikan diri. Mereka tidak berhenti sampai mereka berada puluhan mil jauhnya, berbicara dengan rasa takut yang masih ada. Apakah kamu yakin bahwa kita berada di dunia manusia? Petik 2. Ah, bersin. Pada saat ini, ke-6 orang itu mendengar seseorang bersin di bawah, dan kemudian mereka merasakan angin kencang bertiup. Dalam sekejap,
Mereka tertiup angin kencang dengan bau mulut melihat di bawah. Seorang pemuda yang terengah-engah bergumam, seolah-olah dia masuk angin lagi. Keenam pembudidaya itu ketakutan dan marah, tetapi mereka tidak mengucapkan sepatah kata pun. Mereka begitu ketakutan sehingga mereka melarikan diri ke kejauhan dengan putus asa.